Ya, di sini kita coba ke upgrade ke versi 1.3 ya. Kita lihat di sini di user guide. Di sini ada update history versi 1, kemudian versi 1.1, versi 1.2. Ini sudah ada di video-video sebelumnya ya. Sekarang kita coba lanjutkan ke versi 3. Jadi di versi 1.3 ini kita tambahkan modul kas, terus kemudian modul kas masuk, terus kita tambahkan modul kas keluar, terus kemudian modul vcaset dan penyusutan. Nah, di sini di versi ini kita sudah tambahkan cetak invoice, kemudian cetak kwitansi dan cetak surat jalan. Itu adalah fitur-fitur yang kita tambahkan di update versi 1.3. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, kita masuk ke modul kas masuk. Jadi kas masuk itu modulnya dari menu transaksi. Jadi di transaksi, kalau di versi sebelumnya itu hanya ada transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Nah, di versi ini kita tambahkan transaksi kas masuk dan transaksi kas keluar. Nah, fungsinya apa? Ini kita kasih contoh transaksi kas masuk. Jadi transaksi kas masuk itu digunakan untuk mencatat semua pemasukan atau uang kas masuk. Jadi cara inputnya juga sama seperti modul pembelian dan penjualan. Jadi yang pertama adalah tanggal, terus kemudian nomor dokumen itu diisi nomor referensinya, terus cash account. Cash account itu adalah dari rekening mana uang tersebut masuk. Nah, di sini juga ada kode transaksi. Kode transaksi itu adalah kode chart of account. Jadi ini contohnya adalah karena ini transaksi setoran modal, jadi kode transaksinya adalah setoran modal. Lawan transaksinya itu adalah pihak kepada siapa kita bertransaksi. Kita bisa kosongkan, dan referensi itu adalah dokumen dari pihak ketiga. Dan kas masuk ini kita adalah nilai uang yang masuk ke rekening perusahaan atau rekening kita. Ini adalah keterangan, adalah catatan saja atau keterangan. Jadi cara bacanya kalau di sini, ini pada tanggal 1 Januari 2001, dokumennya nomor CR01, ada uang kas masuk ke rekening BCA. Kode transaksinya adalah setoran modal. Dari lawan transaksinya ini bisa disebutkan ya, dari siapa, bapak siapa atau ibu siapa, atau boleh juga dikosongkan. Nah, jumlah uang masuknya adalah sebesar 100 juta. Nah, begitu juga transaksi yang kedua. Transaksi kedua tanggal 1 juga, CR nomor 02, masuknya di bank BCA, kode transaksinya adalah bank loan. Jadi artinya tanggal 2 itu kita ada pinjam uang di BCA sebesar 200 juta. Nah, ini sih, kalau di modul ini kita sudah tidak perlu jurnal lagi ya, karena nanti jurnalnya sudah kita buat secara otomatis. Dan seterusnya, selanjutnya kalau ada transaksi, semua transaksi kas masuk kita masukkan ke modul ini. Dan ini setelah modul ini juga langsung nyambung ya ke semua transaksi ini. Kita gunakan Power Query dan masuk ke General Ledger. Nah, kemudian ini cara entry transaksi kas masuk. Dan sekarang bagaimana kalau ada kas keluar? Kas keluar juga sama seperti kas masuk tadi. Pertama kita isi tanggal, terus kemudian nomor dokumen. Cash account itu adalah dari rekening mana uang tersebut keluar. Terus kemudian kode transaksi adalah klasifikasi untuk apa uang tersebut keluar. Terus kemudian lawan transaksi itu adalah pihak kepada siapa kita bertransaksi. Referensi itu biasanya adalah nomor referensi atau supporting dokumen dari eksternal data atau sumber dari luar. Terus kas keluar di sini adalah nilai nominal yang kita keluarkan. Contoh ini adalah
5 juta, itu kode transaksinya untuk bayar hutang. Transaksi kedua juga bayar hutang kepada PT Adidas sebesar 4 juta. Terus transaksi ketiga kita ada bayar uang muka sewa sebesar 10 juta. Seperti itu cara entry-nya di kas keluar, dan ini juga sudah otomatis juga langsung masuk ke general ledger, jadi tidak perlu jurnal lagi. Nah, kemudian fitur selanjutnya di versi ini kita ada kita tambahkan fixed asset register. Jadi fixed asset register itu adalah daftar aset-aset yang kita miliki. Nah, di sini adalah ini kita input manual ya. Jadi semua aset perusahaan atau aset kita yang kita miliki kita masukkan di sini. Sini yang perlu dicatat adalah tanggal perolehan, terus tanggal mulai disusutkan, terus nama aktivanya. Di sini ada 3 contoh ya, ada misalnya komputer, ada mobil, ada peralatan. Nah, ini harga perolehan. Harga perolehannya berapa nih? Misalnya 7.500.000, terus misalnya ini mobilnya 200 juta misalnya. Misalnya saja ya. Ini kebanyakan nolnya. Terus peralatannya misalnya 25 juta misalnya saja. Nah, di sini kita siapkan ada 2 metode, ada metode garis lurus dan metode saldo menurun. Kita coba aja yang garis lurus, terus kemudian masa manfaatnya itu adalah umur dari nilai aset ini. Kita contohnya aja 5 tahun. Ini bisa saja dirubah ya sesuai dengan nilai kewajarannya atau policy perusahaan. Terus kemudian nilai residu itu nilai sisa pada saat akhir periode. Ini kita kosongkan saja. Nah, kalau kita susutkan kan kita periodenya bisa bulanan. Jadi ketika kita sampai bulan Maret, nah kita pilih kita pilih penyusutan yes, kita pilih kita ganti dari no ke yes. Ini artinya Januari kita susutkan, Februari kita susutkan, Maret kita susutkan, April. Maksudnya dibebankan ya ke general ledger. Kalau kita masih pilih no berarti belum dibebankan. Jadi ini kita tetap edit secara manual. Kita rubah statusnya sampai yes baru. Nah, ketika kita sudah pilih statusnya seperti ini sudah otomatis dibuat jurnal. Jurnalnya adalah di sini kita harus setup. Coanya apa? Coa akumulasi penyusutannya apa? Terus kemudian coa depresiasinya apa? Nah, ini yang kita harus tambahkan juga. Jadi ini maksudnya nanti akan reverse ke account tersebut sesuai dengan data yang kita masukkan di sini. Seperti itu ya untuk fixed asset register. Jadi ini nanti kita bisa tambahkan kalau data fixed assetnya banyak, ini kita bisa tambahkan, bisa kurangkan. Terus kemudian tadi di fitur selanjutnya adalah cetak invoice. Cetak invoice itu dari transaksi penjualan. Nah, di versi sebelumnya belum ada invoice ya. Jadi di versi ini kita tambahkan. Jadi ini bisa mencetak invoice. Jadi caranya adalah kita cukup letakkan saja kursornya di invoice yang akan kita cetak. Misalnya invoice 01 kita akan cetak. Kemudian di sini ada shortcut untuk menuju ke cetak invoice. Kita langsung klik aja di sini. Nah, di sini langsung menuju ke invoice 001. Dan informasinya udah dipindahkan semua ke sini ya. Jadi secara otomatis. Atau bisa juga di sini kita ubah manual. Ini bisa 02 seperti itu misalnya. Ini data-datanya akan berubah sesuai dengan data-data di invoice nomor 2. Kita kembali ke nomor 01 misalnya. Nah, cara printnya adalah di sini sudah ada shortcut. Ini ada print invoice. Nah, di sini juga sama cetak surat jalan, datanya dari sini. Bisa langsung dicetak surat jalannya. Cetak kwitansi juga sudah sama. Seperti ini bentuknya bisa disesuaikan ya. Nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, saya rasa hanya itu saja ya. Tambah-tambahan atau update di versi 1,3. Nanti kita akan update lagi di versi yang 1,4.